Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tutorial rumus dasar 10 rumus dasar Microsoft Excel yang paling sering digunakan. Oke, kita langsung saja kita buka Microsoft Excel. Di sini saya telah sediakan Microsoft Excel-nya. Namun sebelumnya dalam 10 dasar rumus Excel ini saya bagi dua. Yang pertama yaitu konversi teks yang menggunakan 3 rumus, sedangkan di set yang kedua adalah penghitungan. Jadi 7 rumusnya kita ada di set yang kedua tentang angka. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu upper. Upper ini fungsinya adalah mengkonversi teks dari huruf kecil atau besar kecil atau campuran, atau dari huruf besar atau dari campuran dirubah menjadi dikonversi menjadi huruf besar semua. Langsung saja pada rumusnya sama dengan kita gunakan upper, tulis upper, kemudian arahkan kursor ke bagian ini atau bagian teks yang akan kita konversi menjadi kapital semua, kemudian enter, maka hasilnya seperti ini. Ya, selanjutnya kita masuk ke rumus yang kedua, yaitu lower. Lower ini adalah kebalikan dari upper. Kalau upper mengkonversi teks menjadi kapital semua atau huruf besar semua, sedangkan lower adalah konversi teks menjadi huruf kecil semua. Bagaimana rumusnya? Kita tulis bersama-sama, sama dengan lower, buka kurung, arahkan ke teks yang akan kita konversi, kemudian enter, hasilnya seperti ini. Jadi huruf kecil semua yang awalnya campuran, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar kecil, menjadi huruf kecil semua. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus yang ketiga. Di rumus yang ketiga ini adalah kombinasi dari 2 rumus sebelumnya, yaitu kombinasi dari upper dan lower. Kalau upper untuk konversi menjadi kapital, lower konversi menjadi huruf kecil, maka proper akan mengkombinasikan teks menjadi besar kecil, sehingga awalan katanya menjadi huruf besar, ke belakangnya huruf kecil. Contohnya seperti ini. Seperti biasa, untuk dalam Excel penulisan rumus pasti diawali dengan sama dengan, maka kita tulis sama dengan, ketik proper, buka kurung, arahkan ke teks yang akan kita konversi, kemudian kita enter. Nah, seperti ini hasilnya, hasil dari proper. Selanjutnya kita masuk ke set yang kedua tentang angka. Kita awali dengan pembuatan nomor atau nomor urut. Pembuatan nomor urut ini sebenarnya banyak caranya, namun kita di sini kita gunakan 3 saja cara pembuatan nomor otomatis nomor urut. Yang pertama, kita tulis angka 1, kemudian angka 2, kemudian kita plot 2 angka ini, kemudian kita tarik. Nah, akan menjadi nomor urut secara otomatis. Atau kita bisa gunakan seperti ini, tulis angka 1, kemudian gunakan rumus sama dengan, pindah ke atas, kemudian plus, kemudian 1, kemudian kita tarik di angka 2-nya, maka akan menjadi nomor urut otomatis. Ini cara yang kedua.
Cara yang ketiga, pelomoran nomor urut otomatis bisa kita gunakan dengan satu angka terlebih dahulu, namun sebelumnya kita ketikkan satu tanda petik, tulis angka 1, kemudian enter. Setelah itu kita tarik di pojok bawah ini, maka nomornya akan otomatis mengurut seperti ini. Nah, itulah tiga cara membuat nomor urut otomatis di Microsoft Office Excel. Selanjutnya kita masuk ke rumus yang kelima, rumus sum. Rumus sum ini fungsinya adalah menjumlahkan atau subtotalkan nilai-nilai yang ada di sini. Bagaimana pengaplikasiannya? Mari kita lihat. Sebenarnya sangat mudah. Seperti biasa, kita tulis sama dengan, kemudian ketik sum, buka kurung, kemudian kita blok nomor yang akan kita cari jumlahnya, kemudian enter. Untuk mengkopinya ke bawah, kita bisa tarik seperti ini, otomatis ini akan terkopi. Atau kita lebih cepatnya, kita arahkan ke pojok bawah ini, kemudian kita klik 2 kali. Apa bedanya? Bedanya kalau kita menggunakan tarik, kalau nilainya sedikit kita masih bisa mudah, tapi kalau nilainya banyak sampai ke set yang paling bawah, kita akan lama menariknya. Jadi kita tinggal klik 2 kali di sini, otomatis akan terkonversi ke nilai yang terakhir. Ya, seperti itu rumus sum. Kita masuk ke rumus yang keenam, yaitu average atau rata-rata. Kita langsung saja sama dengan tulis average, buka kurung, kita plot nomor yang akan kita cari rata-ratanya, kemudian enter. Untuk mengcopy ke bawah, kita bisa klik 2 kali di bagian sini. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke rumus yang selanjutnya, yaitu konta. Konta ini fungsinya adalah untuk menghitung data. Misalnya dalam hal seperti ini, data siswa seperti ini, kita menghitung jumlah siswanya menggunakan konta. Kalau sum yaitu untuk menghitung angka, menjumlahkan. Kalau konta adalah menghitung jumlahnya, menghitung jumlah orangnya. Seperti ini contohnya. Gunakan sama dengan, kita tulis konta, buka kurung, kita blok yang akan kita hitung jumlahnya, kemudian enter. Jadi hasilnya seperti ini. Berarti jumlah siswanya ada 8. Atau kita bisa plot di jumlah laki-laki perempuannya, sama dengan konta, kita plot di sini, sama saja, sama dengan 8. Ya, kita masuk ke rumus yang ke-8, yaitu countif. Countif ini adalah menghitung jumlah siswa berdasarkan kriterianya. Misalnya jumlah laki-lakinya berapa, jumlah perempuannya berapa. Kalau sebelumnya kota menghitung jumlah keseluruhan, maka countif ini akan memilah mana yang laki-laki, mana yang perempuan.
dan seterusnya. Baik. Oke, kita masuk ke rumus sama dengan countif buka kurung, range-nya yang akan kita hitung, kita plot titik koma tanda petik L tanda petik lagi tutup kurung enter. Ini jumlah laki-lakinya berarti ada 5. Selanjutnya kita coba lagi sama dengan countif buka kurung, kita plot rank-nya yang akan kita hitung, titik koma tanda petik P tanda petik enter atau tutup kurung enggak. Jadi jumlah total siswanya 8, laki-lakinya 5, perempuannya 3. Seperti itu rumus countif. Selanjutnya kita masuk rumus yang ke 9, yaitu rank, perankingan. Langsung saja kita tulis sama dengan rank buka kurung nomor yang akan kita hitung, refnya berapa, refnya yaitu total keseluruhan yang akan kita hitung, titik koma, kemudian kita blok dari sini sampai ke bawah, ini adalah ranknya, titik koma 0 enter. Tinggal kita tarik. Untuk cuman kalau kita langsung tarik maka akan muncul value, maka akan muncul seperti ini. Kenapa bisa muncul seperti ini? Karena nomor yang dihitung di sini gimana akan menghitung ikut ketarik semua yang di bawah. Sampai di sini kita menghitung sampai J20 contohnya. Karena J20 gak ada nilai, bagaimana akan ranknya agar tetap kita masukkan, tinggal kita tekan F4, tinggal tekan dolar, memberi dolar. Simpelnya kita tekan F4, di belakang juga F4, kemudian enter. Setelah itu kita tarik, maka akan menjadi seperti ini. Jadi rumusnya nomor J6 ini adalah kriteria yang akan kita hitung. Refnya ini adalah dari J6 sampai J13, berarti keseluruhan dari sini, maka all value-nya adalah 0 ordernya. Kenapa? Ya seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke sum if. Sum if ini adalah menghitung jumlah nilai, seperti sum if ini adalah rumus turunan dari sum, itu menghitung jumlah. Cuman kalau sum if ini adalah basisnya pada kriteria, turunannya ke kriteria. Kalau sum secara keseluruhan, kalau sum if ada kriterianya. Misalnya jumlah total nilai laki-lakinya berapa, jumlah total nilai perempuannya berapa. Oke, untuk lebih singkatnya kita jumlahkan menggunakan sum if. Kita hitung jumlah nilai siswa laki-laki. Masuk rumus sama dengan sum if buka kurung, kita blok ranknya, rank yang di sini, titik koma, kriterianya seperti apa. Misalnya laki-laki, kita karena di sini kriterianya L, maka kita beri angka L, titik koma, jumlah yang akan kita hitung, sum rank-nya yaitu ini, kita blok juga, kemudian
enter. Jadi total jumlah siswa laki-laki sama dengan 675. Begitu pula dengan cara menghitung jumlah nilai siswa yang perempuan. Kita tulis sama dengan tulisan if, buka kurung, ranknya kita blok, rank kriterianya, titik koma, tanda petik, kriterianya B, titik koma, jumlah yang akan kita jumlahkan, nilai yang akan kita jumlah, kemudian enter. Jadi jumlah nilai siswa perempuan sama dengan 450, jumlah nilai laki-laki 675. Ya, seperti itu. Semoga bermanfaat, semoga dapat menambah wawasan. Terima kasih. Oke, namun sebelumnya jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel kami dan nantikan video tutorial lainnya di video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.